Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis cantik yang bernama Samira Khana. Dia merupakan seorang wanita karir yang bekerja di sebuah perusahaan majalah yang sangat terkenal di kotanya, yang membuatnya bisa menjadi gadis yang kaya dengan apartemen dan mobil mewah. Namun di balik semua kemewahan yang dia punya, dia memiliki kisah asmara yang pahit karena menjalin hubungan gelap dengan seorang pria yang bernama Om Kapoor. Dia merupakan seorang aktor sukses dan sudah memiliki istri. Kana dan Kapoor yang akhirnya saling mencintai itu terpaksa menutupi semuanya karena gak ingin karir mereka hancur yang disebabkan hubungan skandalnya terbongkar di publik. Setelah itu kita akan diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Vivek. Dia merupakan tetangga Kana yang sangat peduli padanya, di mana Vivek selalu membantu Kana memarkirkan mobil dan membawakan barang ke apartemennya. Bahkan saking baiknya dia mau membantu memperbaiki wifi yang rusak di kafe tempat dia sering beli kopi. Karena mereka sangat akrab, Vivek selalu nebeng Kana untuk pergi ke kampus. Kemudian Vivek turun dulu untuk mendatangi sebuah counter HP, di mana HP-nya rusak dan sedang diperbaiki. Tapi saat mengetahui kalau pihak counter telah mengerjainya, Vivek sangat marah. Karena HP yang seharusnya diperbaiki malah disabotase oleh si pemilik counter. Dan terlihat Vivek menjadi sangat dendam kepada pemilik counter itu. Setelah itu Vivek menelpon Kana dan mengatakan kalau HP-nya akan siap dalam 2 hari. Kemudian Kana menjawab itu tidak masalah dan lalu mematikan teleponnya. Saat di rumah ternyata Vivek tidak tinggal diam dengan perlakuan pemilik counter, di mana dia berencana memberi pelajaran. Di situ kita diberitahu kalau Vivek merupakan seorang hacker handal dan profesional. Dia menjebak pemilik counter HP tadi dengan memasukkan namanya ke daftar orang yang paling dicari di kotanya, yang membuat pemilik counter itu langsung ditangkap polisi. Namun tidak lama kemudian dia dibebaskan karena alasan penangkapannya gak jelas. Kemudian Vivek mengatakan pada pria itu kalau semua itu hanyalah ancaman kecil. Lalu dia meminta si pemilik counter untuk memberikannya HP baru sebagai ganti ruginya. Soalnya kalau tidak mau dia akan membuat pelajaran yang lebih parah lagi. Sang pemilik counter yang ketakutan pun akhirnya menggantinya dengan HP baru. Singkat cerita, saat Kana sedang mengadakan pesta ulang tahunnya, Vivek datang membawakan kado untuknya, di mana dia memberikan HP yang tadi sebagai hadiah ulang tahunnya. Kana sangat senang dengan itu, tapi dia juga memarahi Vivek karena untuk bocah seumurannya, memberi kado sebuah HP itu adalah hal yang sangat mahal. Tak lama kemudian tetangga Kana yang lainnya bernama Rohan juga datang dan memberikan kado. Tapi Kana sepertinya sedang menunggu pacarnya datang karena dia berjanji akan datang ke pestanya. Hingga pada akhirnya pesta selesai dan Om Kapoor pun tidak datang. Kemudian Vivek berniat membantu Kana untuk beres-beres karena dia terlihat mabuk. Ditambah lagi dia sangat kecewa karena pacarnya tidak datang ke pesta ulang tahunnya. Vivek pun langsung memeluknya dan karena terbawa suasana, mereka pun akhirnya malah bablas ke adu mekanik. Waduh. Dan keesokan paginya Kana sangat kaget karena Vivek berada di sebelahnya dan satu ranjing dengannya. Pada waktu yang sama pacarnya Kana datang ke apartemennya. Kana yang panik karena ada Vivek di dalam, akhirnya dia tidak membukakan pintu untuk pacarnya itu. Dan setelah Om Kapoor pergi, Kana menyuruh Vivek untuk segera pulang dan sejak kejadian itu mereka tak banyak bicara. Saat Kana di kantor pun dia dimarahi bosnya karena tidak fokus dengan rapatnya. Dan tak lama kemudian Kana kaget karena dia tidak menyangka Vivek datang ke kantornya dan membawakan makan siang dengan cara yang kurang sopan. Kana yang menjadi sangat marah pun segera menyuruh Vivek untuk pulang dan mengatakan jangan pernah berani lagi datang ke kantornya. Kejadian itu membuat bosnya Kana memarahinya lagi. Mendengar Kana yang dimarahi bosnya, Vivek pun tidak terima dan langsung membuka komputernya untuk menghack database perusahaan itu, di mana dia mengekspos keuangan kantor yang sedang drop dan membuat investor-investor perusahaan mereka semua kabur. Berita muncul di mana-mana dan membuat perusahaan mengalami kerugian besar. Tak lama kemudian Vivek menelpon Kana dan mengatakan kalau memang dirinya yang sudah melakukan semua itu dan dia juga memberitahu kepada Kana bahwa dirinya adalah seorang hacker.
Kemudian Kana mengajak Vivek bertemu di sebuah kafe karena Kana ingin meminta penjelasan kenapa Vivek melakukan semua itu. Lalu Vivek pun mengatakan kalau dia tidak terima mendengar Kana dimarahi bosnya dan dia jatuh cinta pada Kana. Mendengar hal tersebut, Kana kaget dan mengatakan kalau yang terjadi kemarin adalah ketidaksengajaan aja. Kemudian dia menyuruh Vivek untuk melupakan itu, yang membuat Vivek patah hati dan marah besar karena cintanya ditolak. Waduh, cinta ditolak, hacker bertindak. Pada malam harinya, Vivek diam-diam masuk ke kamar Kana dan memasang kamera pengintai, di mana sekarang kamar itu sudah disadap yang membuat semua pergerakan Kana akan diketahui olehnya. Kemudian Vivek juga menyewa rumah kecil untuk melakukan pengintaiannya. Tak hanya memasang kamera pengintai, dia juga ngehack komputer Kana yang menyebabkan dia dituduh sebagai pelaku penyebar rahasia perusahaan. Dan akhirnya Kana pun dipecat dari perusahaannya itu. Perlahan Vivek pun menghancurkan hidup Kana, di mana dia mulai membuat hidup gadis itu tidak tenang karena HP-nya juga dihack oleh Vivek. Dia memutar rekaman yang meminta Kana untuk mengikuti semua perintahnya. Kana yang mulai frustasi pun langsung menghancurkan HP-nya. Dan setelah itu Kana pulang ke apartemen dalam keadaan mabuk parah. Beruntungnya Rohan yang merupakan tetangganya itu datang dan mengantarnya ke dalam kamar. Keesokan paginya Om Kapur datang menemui Kana dan bertanya apa yang terjadi pada Kana. Dan akhirnya dia menceritakan bahwa dirinya telah diteror oleh Vivek yang membuatnya hidupnya tidak tenang, bahkan sampai kehilangan pekerjaannya. Setelah mendengar semuanya, si pacar pun meminta maaf karena dirinya tidak datang di malam ulang tahun yang membuat Kana harus mengalami itu semua. Akhirnya Om Kapur mengajak Kana keluar kota untuk sementara waktu, karena kebetulan dia juga ada syuting di luar kota. Mereka berdua pun menikmati liburannya dan menghabiskan malam yang romantis di sana. Dan gak disangkanya ternyata Vivek melihat semuanya karena dia sudah meretas kamera di sana. Dan sepulangnya dari luar kota, mereka terkejut dengan media dan wartawan yang sudah menunggu, di mana ternyata foto mesra mereka berdua selama di luar kota sudah disebarluaskan oleh Vivek di media sosial. Hal itu membuat Om Kapur langsung panik dan meninggalkan Kana sendirian. Kemudian Om Kapur langsung membuat klarifikasi ke semuanya dengan mengatakan bahwa dirinya dan Kana adalah teman biasa. Dia juga tidak ingin menceraikan istri tercintanya. Kana yang mendengar hal itu pun menjadi sangat sedih. Setelah apa yang dia alami, Kana kemudian kembali ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dan saat masuk, dia terkejut melihat Vivek sudah ada di sana, di mana tujuannya datang ke situ untuk memberitahu Kana. Seharusnya dia tidak memilih pacarnya itu karena pria itu hanya memanfaatkannya. Beda dengan Vivek yang selalu peduli padanya dulu, dan dia mengatakan mulai sekarang dia akan meneror Kana dan menghancurkan hidupnya secara terus-menerus. Dia juga mengancam akan menyebarkan semua foto-foto panas Kana ke semua media sosial agar kehidupannya hancur. Kemudian Vivek pergi dari situ, dan di malam harinya terlihat Vivek mempunyai budak untuk memuaskan nafsunya. Walalala. Setelah itu Kana pun pulang ke apartemennya menggunakan bajai. Rohan yang melihat itu bertanya pada Kana kemana mobilnya dan kenapa pulang naik bajai. Kemudian Kana pun mengatakan kalau dia telah menjual mobilnya dan menyingkirkan apapun yang menyusahkannya dari sekarang. Suatu hari Kana mendapat kabar kalau ibunya kini sudah meninggoy. Kemudian saat di pemakaman, Om Kapur pun datang dan berbelasungkawa. Dia juga meminta maaf pada Kana. Tapi gak disangkanya Kana menolaknya dan menyuruhnya untuk menjauh dari hidupnya mulai sekarang. Dan setelah Om Kapur pergi, di situ Kana sudah sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini adalah kesalahan besar. Dan mulai sekarang dia akan menghadapi semua masalahnya. Setelah acara pemakaman ibunya selesai, Rohan dan Kana pun memutuskan untuk melaporkan Vivek ke kantor polisi, di mana mereka mengatakan kalau Vivek sudah melakukan teror dan kejahatan kepada Kana. Kemudian Vivek ditangkap dan diinterogasi oleh polisi yang menyuruhnya untuk segera mengakuinya sebelum mereka menemukan bukti nantinya. Saat salah satu polisi keluar, Vivek mulai mengelabui polisi yang satu lagi, di mana dia berpura-pura meminta air putih, dan saat itu juga dia langsung mengambil HP polisi tadi untuk meretasnya.
Tak lama kemudian polisi itu kembali ke dalam. Di sisi lain, Vivek yang sudah mengetahui rahasia polisi itu pun mengatakan kalau polisi itu mempunyai hubungan gelap dengan wanita lain dan langsung mengancam akan mengekspos hubungan gelap dia dengan wanitanya. Polisi itu langsung ketakutan dan akhirnya mereka membebaskan Vivek saat itu juga. Oke, karena yang mendengar kalau Vivek dibebaskan pun sangat kaget dan ketakutan. Bahkan polisi tidak bisa menghentikan anak itu. Di saat yang sama ternyata berita heboh keluar di media tentang Kana yang sudah jatuh miskin dan harus jual mobilnya. Rohan yang emosi pun langsung mendatangi Vivek ke rumahnya dan langsung mengejarnya. Tapi mereka segera dipisahkan oleh pihak keamanan apartemen yang membuat Vivek tertawa. Setelah itu Rohan mengatakan kalau dia sangat kesal dengan Vivek, tapi dia tidak mempunyai bukti kuat untuk menyerangnya. Di apartemen, nenek Vivek bertanya apa yang telah dia lakukan, tapi Vivek hanya tertawa dan kemudian pergi. Saat Rohan dan Kana sudah berada di apartemennya, Kana pun segera mengambil obat untuk Rohan. Tapi secara tidak sengaja dia melihat foto masa kecil Rohan, di mana ternyata mereka adalah teman masa kecil. Rohan tidak memberitahukan hal itu karena dia minder dengan Kana yang merupakan wanita sukses dan karirnya bagus. Sementara Rohan masih belum sukses di bidang musiknya. Kana yang kesal pun langsung mengatakan kalau dia bukan wanita sukses lagi. Bahkan sekarang kehidupannya telah hancur karena Vivek. Kemudian Rohan mengatakan dan berjanji untuk membantu Kana untuk membuat Vivek mendapatkan hukuman. Lalu karena apartemen Kana sudah pasti disadap, akhirnya mereka memutuskan tinggal di apartemen Rohan untuk sementara waktu. Keesokan paginya, Rohan memanggil temannya yang juga merupakan seorang hacker untuk membantunya, di mana dia meminta temannya ini mencari tahu kamera dan penyadap yang ada di apartemen Kana, juga laptop yang diretas sebelumnya. Tapi tiba-tiba video Vivek muncul dari laptop itu dan mengancam hacker tersebut untuk segera pergi aja. Dan gak disangkanya Vivek juga meretas ATM si hacker, di mana setiap menit uang yang ada di ATM-nya akan hilang begitu aja. Hacker itu pun langsung ketakutan dan pergi karena tidak berani untuk melawan kehebatan Vivek. Anjay. Setelah itu Kana berlari dan tak mengerti arah karena dia merasa tak ada lagi tempat yang aman untuk dia bersembunyi. Bahkan dia sudah sangat merasa frustasi dan tidak sadar dengan keadaan sekitar yang membuatnya langsung dicium truk. Walaupun begitu, dia terus berlari sampai akhirnya dia bertemu dengan Vivek yang mengatakan akan terus meneror Kana dan menghancurkan hidupnya sampai dia menyerah. Kemudian dia memberikan tawaran jika ingin hidupnya kembali, dia harus mau menjadi budak pemuas nafsunya dan bisa dipakai kapanpun Vivek mau. Waduh. Singkat cerita, Kana yang sudah sangat kesal dengan kelakuan Vivek pun mengajak Rohan untuk merencanakan sesuatu. Kana sengaja mengajak Rohan ke bar yang sangat berisik agar Vivek tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Di mana Kana mulai curiga pada pembantu Vivek karena ada sesuatu yang aneh darinya. Kemudian mereka berdua mencari tahu identitas wanita itu yang ternyata bernama Ria, yang merupakan korban Vivek juga. Dulunya Vivek sangat terobsesi dengan Ria saat Vivek magang di tempatnya. Vivek pun memanfaatkan Ria dengan meretas HP-nya dan menyimpan foto tanpa busananya. Kemudian mengancam akan menyebarluaskannya jika dia tidak mau menuruti perintah Vivek. Dan sejak saat itu Ria berpura-pura menjadi pembantu rumahnya agar anak Vivek tidak tahu kalau Ria ternyata cuma dijadikan teman wala-walanya saja. Namun sekarang Vivek yang lebih terobsesi dengan Kana pun mengabaikan Ria. Ternyata tidak hanya mereka berdua korban Vivek, karena sebelumnya juga ada teman kuliah Vivek yang sampai bundir akibat ancamannya itu. Dan itulah alasan Vivek berhenti kuliah. Namun hal itu tidak diketahui oleh keluarganya. Setelah mendapat informasi yang cukup, Kana berjanji akan mengalahkan Vivek dan membuatnya menanggung hukuman atas apa yang telah dia perbuat. Kemudian Kana dan Rohan menyusun rencana untuk menjebak Vivek, di mana Kana kemudian menelpon Vivek dan mengatakan bahwa dirinya menerima tawarannya untuk menjadi budak Vivek. Lalu Kana menyuruh Vivek untuk datang menemuinya di hotel terdekat. Mendengar hal itu, Vivek pun senang dan dia akan segera pergi ke sana. Namun saat dia akan keluar apartemen, neneknya mulai curiga dengan apa yang dilakukannya selama ini dan kenapa dirinya di DO dari kampus.
Vivek yang kaget pun tak menanggapi neneknya itu, tapi dia malah marah-marah. Rencana pun dimulai, di mana sekarang Kana sudah berada di hotel dan di tempat lain Rohan sudah menyiapkan penyadap dan kamera lengkap di dalam kamar VIP. Sedangkan Vivek yang datang tanpa ragu ternyata sudah mengetahui rencana mereka dan langsung membius Rohan. Dan gak lama kemudian Vivek masuk ke dalam kamar dan bertemu dengan Kana yang akhirnya membongkar kelakuan keji Vivek. Di mana dia juga sudah tahu kalau ada gadis yang COD dengan malaikat secara mandiri karena terornya Vivek. Dan sekarang kamera dan penyadap di kamar ini akan menjadi bukti. Vivek yang sudah mengetahui jebakannya pun tidak berkata apapun dan malah mengirimkan pesan kepada Kana kalau dirinya sudah mengetahui semua rencananya dan sekarang Rohan yang berada di luar sekarat karena bius, di mana hanya Vivek yang punya penawarnya. Jika dalam waktu 4 jam Rohan tidak diberi penawar, maka dia akan COD dengan malaikat. Dan Kana pun akhirnya menyerah dan mau gak mau dia harus menuruti perintah Vivek. Saat dibawa ke markas Vivek, Kana terkejut melihat nenek Vivek yang sudah meninggoy terbunuh oleh cucunya sendiri. Kemudian Kana mengatakan kalau di hotel ada CCTV yang membuktikan kalau Vivek dan Kana pernah ke hotel itu. Yang artinya jika polisi menemukan Kana tewas, otomatis Vivek akan ditangkap dan dipenjara. Vivek pun dengan tenang menghapus rekaman dirinya di hotel dan membuat seolah-olah dia tidak datang di hotel itu sama sekali. Kemudian saat Vivek akan menjelajahi tubuh Kana, dengan cepat Kana langsung menghajar Vivek dan mengambil besi yang ada di situ untuk memukulnya habis-habisan. Kemudian Kana mengatakan terima kasih pada Vivek karena dengan menghapus rekaman yang ada di hotel tadi, otomatis polisi nantinya hanya melihat Kana di hotel sendirian hingga besok pagi. Dan jika Kana men-COD-kannya sekarang, tentu saja polisi tak akan mengira kalau Kana yang menghabisi nyawanya. Ternyata itulah rencana Kana yang sebenarnya. Dan dengan emosi yang sudah meluap, akhirnya dia pun menghabisi nyawa Vivek di tempat itu. Dan keesokan paginya Vivek pun ditemukan meninggoy, namun polisi tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Bahkan tidak bisa menuduh Kana pelakunya karena dari rekaman CCTV di waktu pembunuhan Kana berada dalam hotel dan akhirnya kasus pembunuhan Vivek pun ditutup. Di akhir cerita terlihat Rohan dan Kana yang mulai hidup bahagia dan filmnya pun selesai.